Pembagian akuntansi. Pertama, akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini diperuntukkan untuk perusahaan sendiri. Kedua, akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan BPAM. Untuk akuntansi keuangan ini tidak berpihak yang lain, tapi berpihak untuk keuangan ini sendiri, seperti menyusun investor, kreditor, dan BPAM. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Untuk akuntansi pemerintah ini jadi ruang lingkupnya untuk pemerintah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah seperti pelaksanaannya APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. Untuk siklus-siklus akuntansi, yang pertama, bukti transaksi. Untuk bukti transaksi, kalau kalian mempunyai perusahaan itu mempunyai produk dan produk itu terjual dan dibeli, dan akhirnya ada bukti transaksi dalam sebuah transaksi tersebut, disebut juga nota. Nah, nota maksudnya bukti transaksi ini. Itu jurnal. Ya, jurnal ini jadi kita mengelola data dari bukti transaksi tersebut berupa nota. Jadi nota dimasukkan ke jurnal umum. Jurnal umum ini akan mengolah data dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi dikelola di sini. Selanjutnya, bukti besar. Bukti besar ini menopang dari bukti transaksi ke jurnal, habis itu bukti besar. Semua ini dimasukkan ke buku besar untuk bukti pengelolaan data. Habis itu selanjutnya neraca saldo ke jurnal penyesuaian ke jurnal penutup pelaporan keuangan. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi kalau saya punya uang dan saya juga punya perusahaan, nah kalau uang saya kasihkan perusahaan, jadi uang itu seutuhnya milik perusahaan, bukan lagi milik saya. Jadi uang itu sebagai aset dari perusahaan itu sendiri, ya, perusahaan yang telah saya buat. Bukan, uang itu sudah bukan milik saya lagi, tapi untuk kepemilikan perusahaan. Jadi perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Seperti contoh, Elisa mempunyai uang dan Elisa membuat perusahaan. Kalau uangnya ini ditaruh perusahaan, berarti uang ini miliknya perusahaan Elisa. Jadi harta salon sama dengan 10 juta, kepentingan Elisa sama dengan 10 juta. Harta sama dengan 10 juta dan kepentingan sama dengan 10 juta. Untuk ini tambahan kreditor. Untuk kreditor ini jadi salon Elisa meminjam uang kepada bank. Jadi salon Elisa meminjam uang kepada bank. Jadi harta sama dengan kreditor terus kepentingan pemilik. Jadi hartanya bertambah 1 juta menjadi 11 juta. Jadi kreditor sendiri
1 juta plus ketika pemilik 10 juta. Jadi total keseluruhan adalah 11 juta. Seperti yang digambarkan di sini, transaksi. Ini ada transaksi, ini ada harta, ini ada utang plus modal. Di sini ada setoran pemilik. Setoran pemilik berarti dari uang Elisa sendiri masuk ke kas 10 juta dan masuk modal 10 juta. Jadi modal ini modal awal untuk pembuatan salon Eliza. Di sini sudah saya sampaikan setoran pemilik 10 juta, utang 0, modal 10 juta. Di sini salon Eliza meminjam uang 1 juta. Jadi kas itu bertambah 1 juta, utang 0, utangnya bertambah 1 juta, modalnya 0. Jadi saldo keseluruhan menjadi 11 juta, piutangnya 0, utang tambah 1 juta, modalnya 10 juta. Jual jasa tunai 600.000. Jadi salon Elisa menjual jasa tunai, jadi jual barang pada konsumen berupa tunai, berupa cash besar 600.000. Jadi uang itu sudah dipegang pada perusahaan salon Elisa. Jadi masuknya ke kas tambah 600.000, piutang 0, utangnya 0, modalnya tambah 600.000. Jadi saldonya kas menjadi 11.600.000, piutang masih 0, utangnya masih 1 juta, modalnya tambah 10.600.000. Selanjutnya jual jasa kredit 2 juta. Jadi salon Elisa menjual barangnya kepada konsumen secara kredit, berarti masih nunggak lah, masih belum dibayar pada konsumen, masih belum membayar pada salon Elisa, tapi sudah menerima barang. Jadi ini kasnya 0, masalahnya uangnya masih belum dibayar, piutang tambah 2 juta, utangnya 0, modalnya bertambah 2 juta. Jadi uangnya itu masih di konsumen, belum sampai ke salon Elisa. Jadi saldo keseluruhan 11.600.000 untuk kas 11.600.000, piutang 2 juta, utangnya 1 juta, modalnya 12.600.000. Selanjutnya membayar gaji 100.000. Salon Elisa membayar gaji kepada karyawan 100.000. Jadi dari kasnya sendiri berkurang 100.000 karena salon Elisa membayar gaji pada karyawan sebesar 100.000. Nah, jadi kasnya berkurang 100.000, piutangnya 0, modalnya berkurang 100.000. Untuk saldonya menjadi kas menjadi 11.500.000, piutangnya masih tetap 2 juta, utangnya masih tetap 1 juta, modal berkurang 100.000 berarti 12.500.000. Ya, ini terakhir pemilik menarik 200.000. Jadi pemilik perusahaan itu menarik uangnya sendiri sebesar untuk kebutuhannya sebesar 200.000. Jadi kas itu berkurang karena pemilik menarik itu buat kebutuhan atau buat yang lain, menarik sebesar 200.000. Piutangnya 0, modalnya berkurang 200. Jadi saldo akhir keseluruhan yaitu yang kas 11.300.000, piutang 2 juta, utang 1 juta, modal
kurangi 200.000 berarti masih 12.300.000. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan itu dari saya sendiri, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.